Presiden Joko Widodo menjenguk para korban luka tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang disambut Wali Kota Malang Sutiaji. Jokowi menyapa keluarga dan ahli waris korban meninggal tragedi Kanjuruhan sebelum kemudian masuk ke dalam rumah sakit melihat langsung kondisi korban yang dirawat. Di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ada 30 pasien korban tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat. 8 orang masih tak sadarkan diri di ruang ICU. Selain mendoakan kesembuhan korban, Jokowi juga menyampaikan telah meminta tim gabungan investigasi pencari fakta untuk mengusut tuntas penyebab tragedi Kanjuruhan. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik, dan kita tahu sudah dibentuk tim mencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam. Bisa sampaikan dan berpesan kepada pasien di Stadion Kanjuruhan agar tetap semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Presiden melanjutkan kunjungannya ke Stadion Kanjuruhan, mengecek kondisi stadion pasca tragedi yang menelan lebih dari 100 orang. Presiden meminta polisi dan tim independen pencari fakta mengevaluasi keseluruhan kondisi seluruh stadion serta format kompetisi sepak bola di Indonesia agar tragedi Kanjuruhan tidak kembali terjadi. Presiden Joko Widodo juga mengaku telah berbicara langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino membahas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang. Komunikasi ini dilakukan membahas kemungkinan sanksi dari FIFA imbas tragedi Kanjuruhan. Saya telah bertelepon langsung, berbicara langsung dengan Presiden FIFA, Presiden Gianni Infantino. Berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang dan juga berbicara mengenai FIFA Under 20. Berbicara banyak, tetapi keputusan apapun adalah kewenangan di FIFA. Sampai saat ini, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang masih merawat 30 orang pasien korban tragedi Kanjuruhan. 8 orang korban masih tidak sadarkan diri di ruang ICU karena kondisinya trauma cedera benda tumpul di bagian kepala. Dan sisanya dirawat di ruang HCU dan low care. Sebanyak 7 dan memang ini perlu pengawasannya cukup ketat karena memang mengalami cedera di kepala yang cukup serius. Jadi kan ini kan namanya perkembangan kondisi ya. Jadi kan ada juga yang di ICU, ada yang di high care, ada juga yang di low care. Jadi kamar biasa itu ya. Dan ini kan bisa saja berubah ya. Demikian juga yang di low care ini ada yang juga dipulangkan, sudah ada yang dipulangkan. Kita terhubung dengan Alfania Rizky di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat petang, Alfa. Alfa, usai menjenguk pasien, apa pesan dari Presiden Jokowi kepada pasien dan keluarga? Serta bagaimana dengan santunan untuk keluarga korban, Alfa? Apakah sudah diberikan secara keseluruhan? Selamat petang, Cynthia dan juga saudara, bahwa Presiden melakukan atau menjenguk pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Ia berpesan bahwa pasien yang masih dirawat ini agar tetap semangat untuk
proses penyembuhan agar nantinya bisa beraktivitas kembali. Karena dari 30 pasien yang dirawat di RSSA ini masih ada 8 orang yang belum sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Presiden juga memastikan bahwa para korban dari tragedi Kanjuruhan ini mendapatkan pelayanan maksimal dari pelayanan medis di RSSA Malang, karena dari semua kondisi yang kemudian atau semua korban yang masih dirawat di sana kondisinya ini beragam, ada yang masih ringan atau ada yang ringan, sedang hingga yang paling berat ini dirawat di ruang ICU. Selain itu Presiden juga memberitahukan kepada keluarga korban bahwa untuk semua biaya pengobatan dari para korban ini ditanggung oleh pemerintah. Selain melakukan atau menjenguk para korban, Presiden juga memberikan santunan tentunya kepada korban yang meninggal dunia. 125 korban meninggal dunia di tragedi Kanjuruhan, dan Presiden memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris dari masing-masing korban meninggal dunia. Semuanya menurut Menko Polhukam ini akan segera didistribusikan atau diserahkan kepada para ahli waris. Kalau saya lihat tadi di RSSA, memang Presiden memberikan secara simbolis kepada beberapa perwakilan saja dengan juga memberikan bantuan Presiden dan juga santunan. Tetapi apakah sudah disalurkan semua, ini harus kami update kembali. Selain itu di Rumah Sakit RSSA Malang ini juga masih ada 30 pasien yang masih dirawat, dan tentu saja harapannya ini agar tidak bertambah dan kondisinya bisa segera membaik. Cynthia. Ya, Alfa, lalu seperti apa terkait dengan pengusutan tragedi sepak bola Kanjuruhan? Apa yang disampaikan oleh Presiden? Usut tuntas ini nampaknya menjadi cukup mewakili apa yang disampaikan oleh Presiden terhadap pengusutan tragedi Stadion Kanjuruhan, karena ia berpesan kepada semua pihak untuk terus mengusut baik itu secara pidana, etika maupun secara manajemen dari olahraga sepak bola di tanah air, karena secara pidana Presiden tidak ingin ada yang ditutup-tutupi, dan sampai saat ini sudah ada tim gabungan pencari fakta yang dibentuk untuk melaporkan kondisi terkini dan fakta-fakta di lapangan terkait dengan tragedi Stadion Kanjuruhan. Tadi secara langsung Presiden juga mengunjungi Stadion Kanjuruhan dan menyampaikan apa yang kemudian menjadi penyebab dari tragedi Kanjuruhan secara gambaran umum. Presiden menyebutkan bahwa salah satu penyebab dari tragedi Kanjuruhan ini adalah tertutupnya pintu stadion. Selain itu ada tangga yang terlalu curam, sehingga hal ini yang kemudian harus dievaluasi untuk kemudian menjadi standar baru dari stadion olahraga sepak bola di seluruh Indonesia. Secara pidana, Bareskrim Polri juga sudah memeriksa 29 saksi, dan Presiden memerintahkan langsung Kapolri untuk memidanakan siapapun yang terbukti terlibat dalam tragedi Kanjuruhan. Dan berikut pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo. Ini sanksi dari PSSI ada. Pidana nanti yang mengumumkan dari Polri. Jadi dibagi-bagi. Audit untuk bangunan nanti yang menyampaikan adalah dari Kementerian PU. Tetapi secara keseluruhan nanti tim gabungan independen pencari fakta yang akan menyampaikan. Mengaudit secara keseluruhan manajemen olahraga sepak bola di tanah air ini tentu saja menjadi pesan terbesar bagi Presiden Joko Widodo agar hal serupa tidak terulang kembali ke depan, mengingat fans dari sepak bola di tanah air ini sangat tinggi, sehingga Presiden meminta agar PSSI dan juga pihak-pihak terkait meningkatkan kualitas dari stadion yang digunakan oleh klub-klub sepak bola di tanah air. Cynthia. Baik, terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.